Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, kali ini narasumber kita adalah seorang pengusaha. Dia juga bergerak di dunia pageant juga. Ada Bayu Adi Wijaya. Panggilannya Bayu Kinen. Ya, halo Ayu, apa kabar Bu Bayu? Sehat. Sehat ya. Oke. Jadi ini ketemunya pas di Permata Hijau Suites. Lagi ngobrol sama Wilda. Iya, betul. Temennya Wilda juga Temannya ya? Wilda. Sering main padel bareng. Wah, jadi kenalan dan kita ngobrol-ngobrol di podcast ini. Boleh ceritain nih bagaimana journey-nya, ada di dunia pageant juga dan juga entrepreneur juga. Betul. Ya? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Adi Wijaya. Sekarang kesibukannya sebagai commercial talent. Commercial talent juga ya? Iya. Terus juga pernah berkecimpung di dunia pageantry pada tahun 2021 dan juga sekarang lagi ngejalani usaha kecil-kecilan. Usaha bisa kecil. Semua berawal dari kecil, semua besar ya? Iya. Amin. Nah, waktu itu ke ikut pageantry di Putra Indonesia ya? Putra Indonesia. Nah, kenapa nih bisa join di Putra Indonesia nih waktu itu? Waktu itu di tahun 2021 ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa pengen di dunia pageantry, ya banyak yang bisa diambil. Misalkan kita bisa latihan public speaking, catwalk, terus gimana caranya ngomong depan orang. Terus juga kita akan mengembangkan advokasi yang pengen kita jalani, seperti itu. Iya. Nah, secara nggak langsung juga itu memperlengkapi ya, iya, skill ya dalam diri ya. Nah, kalau advokasinya apa yang lo angkat sih? Pada tahun itu, tahun 2021 di Putra Indonesia khususnya, dia kan ada beberapa advokasi yang sudah dijalankan kayak tourism, kemanusiaan dan segala macam. Nah, dan Bayu waktu itu ambil advokasi tentang human habit. Human habit? Iya, kebiasaan manusia. Jadi kalau misalnya diterapkan di dunia pariwisata atau kemanusiaan, itu adalah salah satu contoh misalkan habit kita dalam keseharian negatif. Misalkan di pariwisata kita membuang sampah gitu kan. Itu kan habit yang mungkin selama ini disepelekan, tapi tetap harus ada edukasi. Sebagai Putra Indonesia kita harus mengedukasi beberapa banyak orang bahwa kalau kita dari hal kecil itu nggak boleh buang sampah, yang mana nanti dijadikan efek ke depannya gitu. Jadi ada human habit yang saya gaungkan. Di Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan waktu itu Putra Indonesia dari Banten. Dari Provinsi Banten. Nah, dari ikut pageant akhirnya berkembang ke modeling juga ya. Iya. Terbuka peluang-peluang di modeling tuh ya. Terbuka. Dan gue sempat lihat juga di Instagram lu, jadi waktu itu jadi modelnya mobil listrik. Iya. Nah, mungkin boleh ceritain juga. Jadi setelah di dunia pageant itu mencoba untuk dunia model ya. Yang mencoba kayak di film, ada juga terus di photoshoot, model photoshoot, model runway dan segala macam gitu Kak. Iya. Nah, sebelum ikut pageant lu juga udah masuk ke dunia model atau? Iya, sempat freelance ya di Kota Palembang. Nih agak rancu nih kenapa? Kenapa kok tiba-tiba? Ya sebenarnya saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Terus terbang ke Jakarta untuk merantau, mencoba nasib. Tahun berapa tuh? Tahun 2020, pas Covid ya. Iya, pas Covid. Iya. Jadi kayak struggling sama diri sendiri, apa nih kegiatan yang bisa kita bawa selama Covid kan. Akhirnya waktu itu coba-coba ayo dong, ada beberapa desainer menyarankan untuk ikut pageant gitu. Ya udah langsung aja coba daftar. Akhirnya ikut audisi di Provinsi Banten. Kepilih jadi pemenang. Iya. Wah. Dari pemenang itu malah ngebuka jalan. Iya, membuka perjalanan. Banyak deh pokoknya pengalaman seru banget sih. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang di luar sana yang usianya masih muda, mulai dari 19 tahun sampai ya mungkin sekarang kan di pageant itu usia udah nggak ada batasan ya. Ya cobalah terjun di dunia pageant biar bisa merasakan experience terbaru di dalam hidup yang belum pernah kalian alami gitu kan. Wow, jadi ngerantau terus juga akhirnya masuk ke pageant, akhirnya buka peluang. Iya, betul.
Wah, bisa kemana-mana tuh ya, jadi model. Kalau film tadi? Film ada pernah di Netflix itu. Di Netflix juga? Iya, judulnya Guna Nggak Guna Istri kalau kalian pernah nonton. Ya, tapi itu perannya belum masih. Ya itu kan step by step. Iya, step by step gitu. Tapi udah masuk ke. Iya, ada di Netflix juga ada. Di Netflix juga Iya, di FTV juga ada. Terus kalau misalnya untuk iklan TVC kayak brand-brand otomotif. Oh iya? Iya, kayak sebelumnya saya udah cerita ada brand Tit. Nggak apa-apa lah dikit ya, nggak apa-apa biar itu juga. Iya, gitu juga. BYD ya? BID, terus Kaget dong. Itu kan waktu itu pas lu cerita tuh pertama kali BYD pertama lagi kali masuk ya? di calling, Mas Bay besok ada jadwal photoshoot. Terus kan biasanya saya searching dulu kan. Iya, iya. Apa ini mobil? Apa ini? Ternyata pas ketemu di lokasi udah parkir mobil berjejer. Wow, keren banget dapat kesempatan gitu kan. Ya, ada tampil di Gias gitu-gitu Tampil di Gias ya, juga ya? di Instagramnya Wow. mereka. Ya banyak sih, ada brand-brand kayak kesehatan, otomotif, perumahan. Iya. Ya, mungkin kalian ada yang nonton ya, betul ya. Kopi. Kalau kalian juga tertarik kerja di commercial talent, itu lumayan sih buat sehari-hari. Dan buat step ke depannya, iya. Karena sih challenging juga sih kalau misalnya kerja sebagai talent, karena kita harus menjadi orang lain juga kan. Belajar menjadi orang lain Iya, ya? Acting dong ibaratnya ya? nanti dapat perannya sebagai bapak muda, sebagai pacar orang, selingkuhan, pokoknya harus siap lah pokoknya. Iya, iya. Jadi nggak cuma foto tapi video juga Video ya? semua. Video tadi komersial ya? Semua. Pokoknya semuanya asal cuan gitu. Wow. Berarti ini udah masuk tahun keberapa nih di komersial talent ini? Untuk ini 2026 berarti udah tahun kelima. Tahun kelima ya? ya? Setelah After Putra Indonesia langsung. Langsung tuh ya, banyak job-job ngalir ya. Wow, inilah makanya pentingnya tadi ya, ikutan kompetisi ya. Ikutan kompetisi. Kompetisi itu yang berjuang kan? Iya. Apa tantangan yang lu hadapin waktu itu Pak Bayu? Kalau untuk tantangan itu sendiri, diri sendiri ya. Diri sendiri, terus juga mental yang harus kita siapkan. Ya tentunya juga kita harus tahu tentang apa yang kita ikuti. Kayak Putra Indonesia kan yang saya bilang tadi menggaungkan advokasi tentang pariwisata, kemanusiaan, ada satwa liar, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus searching dulu nih dari pemenang sebelumnya apa aja yang mereka usahakan dan advokasi yang mereka jalankan. Ya harus kita lihat gitu sebagai visi misi dan senjata kita buat ikut kompetisi gitu. Nah, udah ikut kompetisi terus menang kan? Menang. Itu menang kan, oke, ada peluang-peluang terbuka. Iya. Nah, tapi gimana nih maintain-nya? Karena kan juga sekarang persaingan banyak gitu kan ya. Nah, gimana nih cara Pak Bayu maintain untuk ya dapetin job atau apa gitu? Ya mungkin ya dapat anugerah juga dari Tuhan. Kita merasa ya satu ya pertama kita harus percaya diri dengan akan potensi diri kita kan. Jadi saya merasa ya saya harus bisa, saya percaya diri dengan apa yang saya punya dan saya juga learning by doing kan. Saya harus belajar apa kekurangannya. Ya, jadi saya hantam dan hajar aja. Iya, apa aja yang saya jalankan, ya jangan juga lupa bertanya ya sama orang. Misalkan kita apa nih gitu, jobnya yang mana nih gitu. Jadi tantangan sendiri sih diri sendiri dan mental ya. Karena kalau misalnya udah berhadapan kamera kayak gini, harus siap-siap. Ya tahu sendiri kan kita harus jadi orang lain, peran yang kita dapat gitu. Kali ini perannya jadi lu nih. Iya, ini dari jadi diri sendiri dan ini kalau kalian tahu nih podcast pertama saya. Podcast pertama. Oke, selamat. Biasanya saya cuma diwawancara buat iklan. Iklan ya, iya. Sekarang buat diri sendiri. Jadi portofolio dong. Jadi portofolio. Ada jejak digital. Pokoknya seru deh, seru. Itu sih tantangannya. Oke, itu kan di commercial talent ya. Terus juga ada bisnis nih. Ada bisnis. Nah, boleh ceritain dong bisnisnya apa? Silakan. Oke, untuk bisnis sebenarnya jadi dia berjalannya bebarengan gitu, barengan.
Setelah pageant, saya ikut freelance model, talent, segala macam. Akhirnya punya tabungan, discuss sama keluarga. Ini berawal dari kegelisahan sih sebenarnya. Kegelisahan. Nah, iya, Kegelisahan. gimana tuh kegelisahannya? Kan kemarin orang tua juga masih di Palembang. Iya. Terus saya hubungin kayak, gimana kalau misalnya mama di Jakarta aja bareng aku gitu kan. Ya udah kita mau ngapain nih? Ya udah kita berpikir discuss akhirnya buka usaha. Usaha pertama kali yaitu makanan khas Palembang. Oh, udah pasti udah tahu nih apa. Pempek dong ya. Bener, pempek. Pempek, iya. Jadi pempek. Usaha pertama itu pempek, akhirnya jalan setelah kayak setahun setengah. Itu tutup karena mungkin di sini bahan bakunya juga kurang kali ya, terus peminatnya juga terlalu banyak karena kan pempek tuh gimana ya, kayak dibilang snack juga bukan snack. Dan setelah itu akhirnya sekarang yang lagi jalan sampai sekarang ada usaha F&B, ada mochi, ada cireng, ada donat, terus ada dimsum. Mungkin nanti setelah ini nanti Pak Ruby cobain. Dan ini mochinya juga yang termasuk mochi viral ya? Mochi viral, dijamin viral sih. Dijamin viral ya? Udah di-review beberapa stasiun TV juga. Ada Trans TV, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Trans 7 bikin lapar. Kalau kalian mau nonton ada di YouTube mereka. Di situ mereka review. Hostnya Ganta ya, host yang dari Jepang. Oh ya, Kenta. Mereka hubungin aku langsung untuk datang visit, mau langsung cobain experience. Cobain mochi harga 5.000. Tapi harganya, maksudnya rasanya nggak murahan gitu. Ada cireng harganya cuma Rp2.000, dimsum 3.000, donat 5.000. Jadi ini harga kaki 5 tapi rasanya nggak kaki 5 ya. Kalian wajib coba pokoknya. Berbagai macam varian ya. Berbagai macam varian gitu. Kemarin si Wilda sempet Aduh, cobain juga ya, suka banget. Best. Nah, kita masukin ya videonya di sini ya. Iya, tadi soalnya mau bawa sebenarnya, tapi karena dia itu fresh, dia harus dibuat setiap hari. Karena setiap hari alhamdulillah tuh sold out. Jadi kalau misalnya mau stok, mau saya bawa pagi ini kan pagi nih. Iya. Ya, Pak Ruby kan nggak enak kalau coba yang bekas kemarin kan nanti nggak fresh. Oke, ini lokasi di mana? Untuk lokasi itu ada di Jalan Swadaya Raya di Tangerang. Kalau orang taunya sih Joglo tengah-tengah Tangerang sih, di Ciledug. Iya, Ciledug. Di situ ya? Di situ. Ya. Oke. Nah, just info juga nanti kan akan ini juga di bazar, Safari Bazar ya? Iya, bazar Safari Bazar ya? Tanggal 27 dan 28 di PHS Permata Hijau Street. Asik, gitu nih. Oke. Luar biasa bisnisnya. Emang ada tadi gagal, pempek gagal. Harus gagal dulu. Oh, ternyata begitu ini viral dan sekarang. Wah, dahsyat ya. Itu kan mochinya juga jualannya sold out terus ya. Wah, sold out terus, alhamdulillah. Itu kan pasti ditingkatin terus tuh, tingkatin, tapi sold out terus ya, dahsyat ini. Jadi, tapi bagusnya begitu sekali gagal langsung nggak boleh jadi, nggak boleh ini turn out langsung ya. Oke, kedepannya apa nih planning dari Pak Bayu sendiri? Kalau di bidang apa nih? Semuanya boleh. Ya mungkin kalau di pageant ya sama kayak sebelumnya saya akan tetap selalu menjadi Bayu yang pertama kali audisi, mengembangkan advokasi. Karena advokasi ini kan kayak ibarat kata kayak dilihat tapi nggak bisa dilihat, dipegang nggak bisa dipegang. Ya saya tetap mengedukasi beberapa teman sekitar baru. Ya kan juga namanya advokasi ya, kita berjalan sesuai dengan arahan aja kan. Terus kalau misalnya dunia talent, sampai sekarang pun kemarin juga masih habis syuting ya. Ya syuting brand JD Store, brand sport ya. Brand sport ya, JD Store ya. Pengennya sih targetnya di build-in, di baliho, iya. Pokoknya di TV, ya pengennya step by step lah. Nah kalau misalnya di dunia bisnis, ya pengennya sih berkembang, maju, biar semua masyarakat Indonesia bisa mencobain resep saya sendiri dan keluarga. Ini homemade ya. Saya mungkin mau buat packaging yang frozen. Ya, jadi bisa dikirim ke luar kota. Oke, good tuh, boleh. Iya kalau semua luar kota, wah. Iya bisa kan dibuat kemasan gitu. Iya. Enak kan. Baik apa mochinya, cirengnya? Iya, cireng sih mungkin. Cireng sama dimsum. Ya. Itu bisa
bisa dibuat packaging frozen. Itu berawal idenya siapa tuh? Kamu sama ide? Iya. Berawalnya sih ya namanya sosial media berkembang kan, Iya, kita iya. suka lihat ada yang viral, kita coba recook di rumah. Saya sendiri beberapa kali coba, hampir 6 kali atau 7 kali gagal. Iya. Akhirnya berhasil buat pertama kali formula itu ya? mochi. Mochi, ya? Iya, mochinya tuh mochi apa namanya modifikasi ya. Kalian kalau kalian tahu bukannya mochi isi kacang ya. Iya, Nah, iya. ini Ini yang daifuku. Daifuku. Iya, yang ada isi coklat, ada whipped Iya. cream sama strawberry. Fashion mochi gitu. Iya. Karena warnanya kan Iya. warna-warni. Fashion mochi. Ada warnanya lucu-lucu lagi. Nanti Lucu-lucu, ting 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 iya. editor Nanti sini kita ya. masukin foto-fotonya. Iya. Wah, itu ya, dan ternyata viral dan wah, luar biasa ya. Luar biasa. Rame ngantri gitu. Ngantri ya? Ngantri. Kedepannya nggak mau buka di mana-mana store-store mana lagi? Iya, targetnya betul. Tadi targetnya juga pengen kayak buka kios yang Iya. memang bener orang semua bisa ke sana. Kalau ini kan masih lapak gitu kan. Iya, iya. Lapak, buka tenda, bongkar pasang. Jadi mungkin ada kendala kalau misalnya hujan kan. Ya mungkin nextnya akan kalau ada rezeki ya, Iya. mau ada ruko gitu. Dahsyat. Ya, Terbaik, kita lihat tapi nanti. Kita doain Pak Bayu all the best. Yang makin maju bisnisnya. Amin. Nah, ketemu tadi di Permata Hijau Sweets. Nah, kenapa nih bisa memilih Permata Hijau Sweets sih? Aduh, ini Apa nih Iya. pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau misalnya ditanya kenapa pilih Permata Hijau Sweet, Iya. ya saya sendiri kan sekarang kerjanya sebagai talent. Nah, di mana notabene-nya saya dapat kerjaan kebanyakan di Jakarta. Ya akhirnya saya mencari-cari nih. Iya. Ini nggak gampang ya. Ini nggak gampang. Selama sekitar 8 sampai 10 bulan saya mencari apartemen yang rekomendasi maksudnya yang cocok ya. Ini kan cocok-cocokan ya. Iya, iya, cocok-cocokan. Dari lingkungan, Iya. terus akses kemana-mana. Ya saya jatuh hati sama Permata Hijau Suite. Gimana bisa jatuh hati? Iya. Pertama kali lihat dulu ya di brosurnya, terus lihat di sosial medianya, dari yang paling penting harganya. Meskipun harganya ya mungkin boleh di-spill sekitar saya ngambil 2 BR. 2 BR itu di sini kalau nggak salah kemarin 2,4 atau 2,5. Tutut gitu. Ya masih cukup lah di kantong kalau misalnya buat Gen Z nih. Disisihin dulu tabungan. Dan kenapa pilih di sini? Pertama akses. Ya percuma kalau kita tinggal jauh-jauh ya. Iya, Kalau iya, misalnya kita wasting time buat di perjalanan udah bad mood, udah bete. iya. Ya mendingin kita cari yang lebih dekat. Strategis itu Iya, yang lebih dekat ongkosnya ya. lebih hemat Iya, dan segala macam. Terus yang kedua fasilitas tentunya. Fasilitasnya ada. Saya lihat sebelumnya waktu showing Iya. sama Mbak Padma. Halo Mbak Padma. Iya. Ada jacuzzi, Jacuzzinya, terus ada sauna, ada gym, ada infinity pool kan. iya. Kolamnya juga bagus banget guys. Kalian harus wajib showing di sini. Dan yang paling penting itu unitnya ya. Unitnya bagus banget karena saya waktu itu beli dapat full furnish. Dapat full furnish. Jadi lengkap. Kalian tinggal bawa koper. Iya jadi promo nih. Oh saya nggak dapat persenan ya. Dapat dong nanti kita ngomongin ya. Kayaknya dengar-dengar udah mau sold out juga ya. Iya. Aduh, Permata Hijau Sweets udah mau soal. cepet banget sih. Iya, iya. Dan paling penting ya, kalau mau pilih rumah, apartemen, itu lingkungan. Lingkungan. Nah di sini the best of service-nya bintang 5 lah. Bintang 5. Dijamin sih dari security, terus juga tim-timnya, office. Aduh, pokoknya semuanya best lah di sini. Kalau kata Wildas Situngkir, best gitu. Best. Wah, luar biasa. Thank you Pak Bayu. Iya. Mungkin, nah tadi kan udah cerita nih ngobrol tentang bagaimana story perjalanan karirnya Pak Bayu ya, dari merantau, berjuang, ada jatuh bangunnya. Nah mungkin Pak Bayu ada rahasia suksesnya ala Waduh. Pak Bayu nih, boleh di-share nih. Aduh, ya, rahasianya harus konsisten ya, konsisten dan harus melek akan zaman, nggak boleh menutup diri. Ibarat kata kalau misalnya apa nih perkembangan selanjutnya kita harus ikutin juga. Itu rahasianya. Terus konsisten, yang paling konsisten ya. Konsisten. Kalau misalnya kita mut-mutan ya nggak jalan. Kalau misalnya planning sih banyak, tapi action ini. Iya. Masalah actionnya gimana nih kalau dan sekarang juga kan saya mau ini nih
fun fact nih. Ya, silakan boleh itu. Lagi pengen jadi influencer juga kan. Saya lihat tuh udah. Iya, udah mulai kan. Ya kayak ada Imalive gitu ya. Iya, ada Terus Imalive, OOTD juga ya. OOTD. Iya, Udah iya. mulai-mulai nih nyicil kan. Iya, Karena kayak iya. beberapa teman-teman influencer sangat kita lihat kan sangat berkembang di dunia Iya, sosial iya, media ya. iya. Dalam hal positif ya tentunya Iya, gitu iya. kan. Yes, Kok betul. ini semuanya bisa nih di sini kita bisa. Kan sekalian. Iya, udah sekalian jadi bisa model, share tentang iya. usaha, tentang Yes. advokasi, tentang apa yang kita jalani sekarang. Iya. Jadi ya oke juga. Ya balik lagi kalau misalnya ditanyakan tentang resep atau rahasia ya konsisten, in action, misalnya planning ya harus tetap ya. Ya itu aja sih. Mental harus berani, ya harus keluar dari zonanya yang sekarang. Kalau misalnya dulu tuh aku kerjanya sebagai ya kerja di kantor, kerja misalnya di BUMN, ya tapi mungkin bergejolak ya. Iya. Mungkin kayak nggak cocok. Ikuti kata hati iya, ya. nggak semua orang Iya, cocok iya. di bidang Iya, itu iya, kan. iya. Di bank juga pernah. Di back office ya, Iya, di belakang back layar office, ya. Iya. di insurance, pokoknya udah lumayan banyak lah. Tapi ternyata memang cocok di dunia entertain sih. Dunia entertain ya. Kita bisa mengeksplor diri sendiri sih gitu. Tapi salutnya juga ada bisnis juga nih. Jadi Iya. di dunia entertain dan ada bisnis juga. Jadi bisa saling menopang ya. Iya gitu. Jadi Iya. saling ini ya. Ada peran keluarganya juga. Jadi Ada peran keluarga iya kalau juga, misalnya iya. dijalanin sendiri sih agak susah ya. Kita memang harus tim yang Iya. kompak sih. Kan ada mama, ada ayah, ada kakak yang membantu di Bantu balik ini layar. ya. Iya. Oke. Khususnya yang di bisnis food Iya. kuliner Nggak tadi sesuai, ya. nggak sesukses Pak Ruby lah. Waduh, sekali lagi ngobrolin sosok Pak Bayu nih. Jadi contoh juga buat teman-teman semua, khususnya mungkin yang dari dunia pageant atau dunia corporate ya, yang mau pindah jalur ke dunia Betul. entertainment kan bisa ikuti arah dari Pak Bayu nih. Boleh banget. Ya harus pelan-pelan lah ya, nggak boleh gerabak gerubuk lah kalau istilah kata orang sini kan. Harus ikutin aja gimana misalnya, ya kalau kalian mau dunia entertain, ya nggak semuanya manis ya. Iya, iya. Ada pahit, asamnya, pokoknya ada perjuangan yang harus dijalani. Saya juga sekarang masih berjuang kan, belum di titik yang mana, wah gitu. Tetap Tapi semua ya tetap, berjuang, iya, iya, iya. keep going aja. Gitu sih. Nah kalau tipsnya untuk kayak dapetin main film tuh mungkin Oke. teman-teman semua pengen belajar. Ya kalau misalnya mungkin di dunia talent kali ya. Kalau film saya juga belum Yang tadi kayak apa? Netflix iklan, ya, iya, tadi iya. Netflix. Sebenarnya kalau misalnya untuk tips sih kita sering-sering nanya aja ke sama teman. Pasti akan ada ketemu teman yang kerjanya di dunia talent. Oh iya, iya. Nah biasanya itu kita ikut grup, agency. Iya, Ya agency. terus jangan malu ya, jangan malu buat casting, Oke. jangan malu buat nge-explore diri sendiri. Kita tuh di bidang apa gitu Iya. kan? Karena di dunia talent itu semuanya ada peran. Betul, Mau kita gendut, mau kita kurus, Iya. mau kita ganteng, mau kita mohon maaf kita jelek kan ada yang insecure kan. Iya, iya. Harus Semua percaya diri, semua harus bisa percaya. dapat peran ya. Semuanya bisa dapat peran. Iya, betul. Semua Jadi bisa sukses sih. kalau ngomongin masalah tips ya harus percaya diri ya kalau di dunia talent. Nggak boleh mikir gue siapa nih, gue pendek nih, gue tinggi nih. Ya nggak boleh. Harus coba semuanya itu ada peran. Kalau saya bilang. Mantap. Thank you so much Pak Bayu. Ya, thank you, Udah Pak sharing Ruby. nih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Sukses terus Pak Bayu. Thank you Pak Ruby atas waktunya. Oke, demikian teman-teman bincang-bincang saya bersama Pak Bayu. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman semua bisa mendapatkan insight-insight dari apa yang di-sharing di podcast perdananya Pak Bayu nih. Iya, podcast pertama nih. Semoga nanti kita ketemu di next podcast ya. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh talent ya. Ya, Nah, masuk nanti bisa deh. masuk deh ya, bisa kontak nanti Pak Bayu, saya taruh Instagramnya. Boleh, boleh. @bayukinan. Bayu Kinan ya. Iya. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman, Pak Bayu. Bye-bye. Bye-bye.
Bring back millennials to Jakarta City.